Bahkan ribuan kesatria dengan baju jirah mengkilap memikul salib di dada mereka, melintasi gurun pasir yang panas hanya untuk satu tujuan, yaitu merebut kota suci Yerusalem. Tapi apakah benar perang salib hanya tentang iman? Atau ada ambisi lain yang lebih dalam? Ini adalah kisah penuh darah, pengkhianatan, dan kepahlawanan. Pada abad ke-11, Eropa menghadapi masalah besar. Populasi meningkat, konflik antar bangsawan memanas, dan ekonomi agraris mulai kelebihan beban. Di sisi lain, dunia Islam sedang dalam masa keemasannya, dengan kemajuan dalam sains, perdagangan, dan budaya. Namun, rute perziarahan ke Yerusalem menjadi berbahaya. Setelah dinasti Seljuk memperluas wilayahnya, Khalifah Fatimiyah yang semula toleran mulai tergeser. Saat ini, Paus Urbanus II melihat peluang untuk memperkuat kekuasaan Gereja Katolik. Pada Konsili Clermont tahun 1095, ia menyuruhkan perang salib pertama dengan semboyan terkenal, Deus Vult, Tuhan menghendaki. Seruan ini tidak hanya membakar semangat religius, tapi juga memobilisasi ribuan kesatria dan petani untuk membebaskan tanah suci. Gagasan awal perang salib pertama bermula pada tahun 1095, ketika Kaisar Bizantium Alexius I Komnesus meminta dukungan militer dari Konsili Piacenza untuk berperang melawan Turki Seljuk. Sokongan juga diberikan oleh Konsili Clermont setelah Paus Urbanus II menyatakan dukungannya terhadap Kekaisaran Bizantium dan mengajak umat Kristen yang beriman untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Dimulai pada 1096, gelombang pertama yang dikenal sebagai People's Crusade berupa petani tanpa pelatihan militer gagal total. Mereka dihancurkan oleh pasukan Seljuk di Anatolia. Gelombang kedua, dipimpin oleh kesatria dan bangsawan, tiba dengan lebih terorganisir. Setelah serangkaian kemenangan di Anatolia dan Levant, mereka mencapai Yerusalem pada tahun 1099. Pengepungan Yerusalem sangat brutal. Setelah kota direbut, pasukan salib membantai penduduk Muslim, Yahudi, dan Kristen Ortodoks tanpa ampun. Hasilnya, negara-negara salib seperti Kerajaan Yerusalem, County Edessa, dan Principality of Antioch didirikan yang menjadi basis kekuasaan Kristen di Timur Tengah. Perang Salib Kedua. Kejatuhan County Edessa pada tahun 1144 ke tangan Zengi, seorang penguasa Muslim yang tangguh, memicu Perang Salib Kedua dipimpin oleh dua raja besar Eropa, Louis VII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman. Perang ini menghadapi banyak kegagalan. Pasukan mereka dihancurkan oleh Seljuk di Anatolia sebelum mencapai Tanah Suci. Mereka akhirnya menyerang Damaskus pada tahun 1148. Pengepungan itu berakhir dengan kekalahan besar. Kekalahan ini mempermalukan Eropa dan memperkuat posisi dunia Islam di bawah Zengi dan anaknya Nur ad-Din. Raja Baldwin IV. Di tengah kemunduran negara-negara salib, muncul sosok legendaris, King Baldwin IV, yang dikenal sebagai Raja Lepra. Meski menderita penyakit lepra, Baldwin menunjukkan keberanian luar biasa. Pada pertempuran Mongisar 1177, Baldwin yang masih remaja memimpin pasukan kecil melawan Salahuddin al-Ayyubi dengan hanya 500 kesatria. Ia mengalahkan pasukan Muslim yang jauh lebih besar, meski fisiknya melemah karena penyakit. Baldwin terus memimpin Yerusalem dengan cerdas hingga wafat pada 1185. Namun setelah kematiannya, ketidakstabilan politik membuat Yerusalem semakin rapuh. Perang Salib Ketiga dipicu oleh jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin setelah kemenangan besarnya di pertempuran Hattin 1187. Perang ini melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Richard the Lionheart, Philip II, Frederick Barbarossa, yang sayangnya meninggal tenggelam dalam perjalanan. Richard membuktikan dirinya sebagai pemimpin militer hebat dalam pertempuran Ashraf tahun 1191. Tetapi, meski menang dalam beberapa pertempuran besar, ia gagal merebut Yerusalem. Pada akhirnya, Richard dan Salahuddin mencapai perjanjian Jaffa tahun 1192.
di mana Yerusalem tetap berada di bawah kendali Muslim, tetapi berziarah Kristen diizinkan mengunjungi kota tersebut.